Setiap periode perubahan di negara kita itu selalu diawali oleh generasi muda, oleh para pemuda, betul ya Teh Indah ya? Betul. Bagaimana reformasi, revolusi dan seterusnya, bahkan di dunia internasional, para pemuda itu selalu menjadi pelopor dari adanya perubahan suatu bangsa atau suatu negara. Dalam Islam pun sama, begitu ya, perubahan dari masa jahiliyah kepada masa Islam itu juga tidak sedikit digawangi, dipelopori oleh para pemuda. Ada Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Fatih ya, yang membebaskan Konstantinopel. Itu adalah sosok-sosok para pemuda. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada para pemuda ini untuk mereka mampu bersikap kritis ya, dan kekritisan ini tentu bisa membawa perubahan. Pertanyaannya, perubahannya ke arah mana? Ketika melihat problem yang ada saat ini berawal dari masalah sistem kapitalisme tadi, tentu kita tidak bisa berharap bahwa perubahannya itu hanya sebatas perubahan individu. Pergantian sosok itu sudah sangat sering terjadi, tapi apakah membawa pada perubahan yang hakiki? Ternyata belum, begitu ya. Maka tidak cukup hanya dengan perubahan sosok, tentunya harus dibawa kepada perubahan secara sistemik. 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. BTW ketemu lagi bareng Indah yang bakalan nemenin kamu pastinya X People selama 1 jam ke depan di program Titik Temu. Dan kalau misalkan di program Titik Temu, Indah gak bakalan sendirian. Kita akan bahas dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, seorang perempuan, dan pastinya kita akan bahas fenomena-fenomena yang lagi ramai juga terjadi saat ini, khususnya di generasi muda, yaitu tentang susahnya mencari pekerjaan. Bahkan sempat ramai kemarin job fair di Bekasi, banyak banget sampai berdesakan, sampai ada yang pingsan. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang pengentasan tunakarya di tengah kesenjangan sosial. Apakah bisa? Kebetulan narasumbernya sudah ada di sini. Kita sapa dulu kali ya. Halo, assalamualaikum Teh Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Indah, gimana kabarnya Teh Indah? Alhamdulillah baik. Teh Ria gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana Teh? Tadi kebetulan dari kebun kopi dulu menuju ke sini, sehingga lebih awal datangnya, tapi alhamdulillah lancar di perjalanan. Alhamdulillah. Iya. Dan hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi rame nih Teh. Iya betul. Kemarin sempat rame juga, viral juga tentang job fair yang ada di Bekasi. Banyak banget. Betul. Sampai ada yang pingsan. Berdesakannya luar biasa, kan itu artinya bahwa memang lapangan pekerjaan saat ini di Indonesia itu sangat-sangat sulit. Iya. Nah, gimana Teh pandangan dari itu Teh? Iya. Tentu kalau kita melihat fenomena tersebut miris ya, Teh Indah ya. Kita melihat seperti lautan manusia. Iya. Gitu ya, di mana dibuka 2.500 lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan, tapi konon kabarnya yang datang itu hampir 25.000. Ya, jadi hampir 1:10 mungkin ya, yang kemudian diperebutkan dan harus bersaing. Lokasi tempat diadakannya job fair itu juga memang sangat terbatas ya, sehingga tidak menyangka akan semembludak itu gitu ya, para pencari kerja gitu, yang kemudian notabene mereka juga banyaknya dari kalangan Gen Z. Betul. Tapi tidak ditutup kemungkinan juga dari generasi sebelumnya juga. Tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan ya, bagaimana fenomena satu sisi banyak yang di PHK, dikeluarkan dari tempat pekerjaan, sisi lain juga banyak fenomena kaum muda-mudi saat ini yang sedang mencari pekerjaan ya. Sementara daya tampung lapangan pekerjaan kita juga sangat terbatas gitu ya. Nah, ini artinya kan kalau tadi disampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah pengentasan tunakarya. Tentu ini menjadi sebuah spirit kita bersama, keinginan kita bersama, bagaimana agar para tunakarya ini bukan hanya berkurang gitu ya, tapi juga kemudian bisa dientaskan, bisa diselesaikan secara komprehensif, dan tentunya nanti tidak menimbulkan persoalan baru begitu ya. Jadi dari fenomena job fair yang kemarin ada di Bekasi ini sebetulnya menggambarkan bagaimana fenomena lapangan pekerjaan saat ini belum cukup mampu untuk menampung kuota atau katakanlah masyarakat yang saat ini notabene sedang mencari pekerjaan. Tentu sebuah keprihatinan ya kita melihat fenomena tersebut gitu Teh Indah. Iya, ini juga yang dirasakan anak muda pasca lulus Teh.
bingung. Iya, bingung dan susah banget ternyata Betul, nyari kerja. iya. Tarina, aku lupa ini. Karena saking excited dan penasaran untuk bahas tentang job fair, lupa kenalan dulu. Iya. Tarina boleh kenalan juga nih ke X-People. Barangkali X-People juga ada yang belum mengenal nama, kemudian sekarang kesibukan di mana aja. Iya, saya Ria kebetulan. Oh, Teh Rina. Teh Rina Iya. satu lagi Keinget yang biasa terus. mengisi juga ya. Iya, saya kebetulan beda dikit, beda satu huruf, Iya, tapi betul. saya Ria, Ria, ya, yang kebetulan saya selaku pengajar juga di SMK swasta di daerah Bandung Barat. Kalau tinggal sih di Cimahi, kegiatan hari-hari ya selain mengajar tentunya juga ingin mencoba memberikan inspirasi lah sedikit barangkali ya bagi muda-mudi Gen Z ataupun milenial saat ini begitu. Oke, Teh Ria. Iya. Keinget terus Teh Rina ini Teh Rina. Teh, kita lanjut lagi. Tadi miris banget ketika melihat fenomena memang banyak banget anak muda yang sulit dapat kerja, tapi ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa kufur nikmat nih gitu kan. Gimana pandangan Bapak tentang ini job fair? Kufur nikmat, ada kata kufur nikmat dan lain sebagainya. Iya. Dan juga yang mengatakan bahwa adanya job fair berarti lapangan pekerjaan ada dong. Nah, ini gimana nih Teh? Ya, tentunya ketika kita ingin menganalisis ya, melihat apakah lapangan pekerjaan betul ada dan tersedia di tengah masyarakat sekarang, di mana juga angka tadi tunakarya semakin tinggi setiap tahunnya, dan betul tadi perasaan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang baru lulus ternyata tidak selesai sampai di situ ya, euforia dengan kelulusannya, tapi juga kebingungan menghadapi awal baru kehidupan gitu ya, harus menyebarkan berpuluh-puluh surat lamaran pekerjaan barangkali. Belum ketika menggunakan ada jejaring atau link rekanan sahabat juga belum tentu ya bisa memudahkan kita untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, ini tentu perlu kita kaji kembali. Apakah yang dikatakan dengan adanya job fair ini lapangan pekerjaan itu bisa dikatakan tersedia? Karena dari secara fakta kemarin pelaksanaan job fairnya saja, dari yang hadir itu 25.000, sementara yang dibutuhkan hanya 2.500. Artinya kan kalau kita lihat sisanya kurang lebih 22.500 ya Teh Indah. Kemungkinan tidak akan diterima. Ini mau dilempar kemana begitu ya? Akan ada perusahaan mana lagi yang kemudian bisa menampung? Ini baru di satu kota kecil, katakanlah Bekasi, belum di wilayah-wilayah yang lain di Jawa Barat khususnya ataupun juga di luar Jawa Barat begitu ya. Nah, tentu indikator ini yang kemudian menunjukkan bahwa tidak cukup. Ketika pun ada tadi dikatakan lapangan pekerjaan, tapi apakah sudah mampu memenuhi kebutuhan terkait dengan jumlah tunakarya yang semakin hari semakin banyak gitu. Sisi lain kita pun dihadapkan pada kasus layoff-nya para pekerja ya dari sebuah perusahaan-perusahaan ternama. Kita melihat gitu ya di laman sosial media, satu perusahaan katakanlah dengan berat hati mereka harus mem-PHK kurang lebih 10.000 pekerjanya. Atau yang kemarin yang sekarang sampai ramai di daerah Semarang ya. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu sampai berpuluh-puluh ribu juga para pekerja yang kemudian harus dirumahkan begitu. Dan dampaknya tentu ini bukan sekadar mereka kehilangan mata pencaharian, tapi juga keberlangsungan kehidupan mereka atau katakanlah secara finansial ekonomi yang tentunya akan berpengaruh gitu ya di dalam kondisi yang serba sulit saat ini. Nah, artinya ketika tadi berbicara kalaupun ada job fair, lapangan pekerjaan itu ada, tapi pertanyaan berikutnya apakah sudah mampu menampung semua tunakarya saat ini yang sedang mencari pekerjaan, dan juga ditambah para pekerja yang katakanlah sudah di PHK sebelumnya bisa tersalurkan kepada job fair ini gitu ya. Karena faktanya kemarin sempat ricuh itu kan artinya ada sesuatu yang belum terpenuhi secara kuantitas. Kita belum berbicara kualitas ya gitu. Kesesuaian katakanlah bidang yang kita akan bekerja, tidak sedikit yang diterima pun bidang keahlian dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan berbeda. Gitu. Akhirnya kita harus betul-betul multi skill ya Teh Indah gitu ya, harus serba bisa gitu ya, jurusan apapun kita kudu siap bersaing gitu kan. Nah, ini menggambarkan sebetulnya realitas yang perkataan bahwa adanya lapangan pekerjaan tentu belum mencukupi dengan jumlah tunakarya yang ada saat ini di Indonesia atau di Jawa Barat khususnya begitu. Iya, perbandingannya juga jauh banget. Betul. Ya masih banyak yang membutuhkan kerja dan rasa-rasanya memang saya sebagai anak Gen Z ya Teh 2025, ekonomi kita
berat banget ya. Iya, betul. Semakin Berat. hari semakin terasa ya. Iya, semakin hari semakin terasa. Tadi anak-anak muda pasca lulus sulit nyari kerja, ada yang udah kerja tapi di PHK juga. Nah ini kenapa bisa serapuh ini nih ekonominya? Ya, kalau kita melihat kerapuhan ekonomi semakin hari ya, semakin tahun, semakin bulan begitu ya, dan cukup betul dirasakan, para Gen Z pun akhirnya harus ikut menanggung beban ekonomi. Betul. Gitu ya, barangkali kan kalau sebelum-sebelumnya bisa jadi ya tidak terlalu terasa, tapi sebenarnya sudah ada kerapuhan ini. Hanya saat ini memang betul-betul sangat bisa terasakan. Ini tidak terlepas sebetulnya dari penerapan aturan ekonomi di negara kita dan juga negeri-negeri yang lain di dunia gitu ya, bahwa saat ini trennya itu adalah penerapan sistem kapitalisme. Gitu, mungkin sudah dikenalkan sebelumnya juga ya bagaimana aturan sistem ekonomi kapitalisme ini dari namanya saja gitu, kapital gitu ya. Tentunya ini adalah sebuah sistem hidup, sebuah aturan di mana para kapital atau para pemilik modal inilah yang kemudian mereka memiliki kekuasaan. Mereka memiliki kewenangan untuk bisa mengatur jalannya perekonomian sebuah negara. Ya, dan ini suatu realitas yang tidak bisa kita tutup mata juga gitu. Bagaimana aset-aset publik yang sangat strategis saat ini, sektor ekonomi yang sangat strategis saat ini itu bukan dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat kebanyakan. Gitu ya, khususnya juga kaum Gen Z itu kan juga terbatas. Betul. Untuk bisa mengakses kepada sektor-sektor yang sangat strategis ini. Siapa mereka yang kemudian bermain gitu ya, atau melakukan usaha di bidang strategis tadi? Tentu mereka yang memiliki modal yang mumpuni ya, modal yang sangat besar. Ya jangan jauh-jauh ketika kita mau berbisnis saja, Teh Indah gitu ya. Bagaimana persaingan antar pebisnis yang satu dengan yang lain itu kan sering diadunya dari sisi modal. Betul. Gitu, modal mana yang dia besar, dan bukan hanya besar di awal, tapi dia bisa terus berkelanjutan. Artinya ada penyuntikan dana lagi gitu ya, digulirkan lagi, dikasih lagi gitu ya. Tentu dia yang kemudian bisa bertahan dalam kondisi yang serba sulit saat ini. Sementara mereka yang mungkin modalnya pas-pasan ya, jangankan untuk untung gitu, balik modal pun sulit gitu ya, harus mengajukan lagi pinjaman ya, kemudian dia mengajukan prosedur yang lain dan seterusnya begitu. Artinya persaingan di dalam sistem ekonomi saat ini itu tidak berimbang. Bagaimana para pelaku usaha yang memiliki modal yang sangat besar tadi harus bersaing dengan pelaku usaha dengan modal yang sangat kecil. Tentu yang akan menang adalah mereka yang memiliki modal yang besar begitu ya. Itu hukum alam sebetulnya kan. Nah, persoalannya hukum alam itu apakah kemudian ini dibiarkan menjadi sebuah aturan yang dimana manusia yang punya modal saja yang akhirnya bertahan gitu, atau justru ada aturan lain yang kemudian akan menyelesaikan problem ini. Nah, dalam sistem kapitalisme tentu keberpihakan terhadap para pemilik modal yang sangat besar inilah dengan regulasi undang-undang yang ada justru semakin dikuatkan. Sementara kita kaum masyarakat kecil menengah ke bawah begitu ya, dengan modal yang terbatas, katakanlah skill yang juga mungkin sebatas apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, sekolah yang itu juga mungkin terbatas juga gitu. Tentu ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa beradu fisik dan otak gitu ya di dalam sektor ekonomi yang ada saat ini begitu. Akhirnya dari situ menimbulkan peluang-peluang usaha atau peluang-peluang pekerjaan itu hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu saja. Apalagi sudah menjadi familiar juga ya bagaimana fenomena orang dalam, ordal katanya gitu ya. Betul. Itu juga saat ini kan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kekuatan sebuah pelaku usaha tadi gitu ya, ketika mereka memainkan jejaringnya atau memainkan koneksi gitu ya dengan perusahaan lain dan seterusnya, sehingga mereka bisa merekrut siapapun yang menurut mereka mungkin akan lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur rekrutmen biasa gitu yang seperti job fair dan seterusnya begitu ya. Pertaruhannya akan sangat berat ya gitu, karena menyeleksi orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak dikenal, tidak mereka bisa percayai sekaligus juga begitu. Nah, kondisi ini tentu yang akhirnya menyebabkan gitu ya banyaknya berbagai persoalan-persoalan ekonomi di tengah kita. Selain juga tingkat kebutuhan masyarakat saat ini semakin hari semakin tinggi ya, Teh Indah gitu. Artinya
nilai uang 10.000, 50.000, 100.000 saat ini tuh bisa dikatakan kadangkala tidak bernilai ya, maksudnya sangat mudah habis kan ya. Kita baru dapat gaji, ternyata besok lusa Betul, walau betul. alam sudah kemana tuh uang ya. Padahal mencari uang biru dan merah tuh kan susah. Perjuangannya selama sebulan gitu ya. Betul. Kadang siang malam, malam siang dan seterusnya. Tapi ya itu bukan berarti kita kategori orang yang katakanlah sedang berhambur-hambur gitu ya, boros. Tapi memang betul-betul untuk memenuhi kebutuhan kan. Betul. Realnya kita memang butuh begitu. Tapi ternyata itu tidak sebanding. Ya, nilai uang yang kita dapatkan ini belum mampu memenuhi setiap kebutuhan hidup kita, terutama kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan apalagi gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem tersendiri. Nah, dari sistem kapitalisme yang tadi lebih mengedepankan atau lebih pro terhadap para kapitalis, para pemilik modal inilah yang akhirnya menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Gap antara kaya dan miskin itu sekarang makin nampak. Iya. Ya, fenomena kemarin saja yang berkurban itu di Idul Adha banyak, Teh Ina. Ada satu orang yang sampai kurbannya puluhan sapi, ratusan domba begitu ya. Tapi tidak bisa ditutup mata juga mereka yang belum mendapatkan daging kurban dan mereka harus katakanlah mengemis-ngemis untuk bisa mendapatkan daging kurban yang mungkin hanya satu kresek kecil, itu juga semakin banyak. Kan berarti ada fenomena apa ini? Iya. Ketika orang kaya yang berkurban semakin banyak, tapi juga di sisi lain semakin banyak juga orang yang belum bisa mendapatkan katakanlah daging kurban karena entah keterbatasan atau seperti apa begitu ya. Nah, ini kan menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang berawal dari kesenjangan ekonomi. Iya. Banyak orang sekarang yang berpendidikan tinggi. S2, S3 tuh notabene mungkin di zaman saya dulu agak sulit gitu. Sekarang kan sangat mudah begitu ya. Profesor, kemudian para pengusaha, bisnis, pemuda-pemudis, entrepreneurnya itu sangat banyak. Tapi juga di sisi lain tadi para pencari kerja juga banyak juga. Gitu. Artinya ini menggambarkan bahwa belum terpenuhinya gitu ya kebutuhan setiap individu masyarakat saat ini, terutama pada aspek ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang nanti berdampak pada tingginya angka kriminalitas. Ya kan, akhirnya orang rela mencari pekerjaan dengan instan. Betul. Ya, menghalalkan sesuatu yang haram ya. Akhirnya mereka tidak lagi memperhitungkan apakah pekerjaan ini mudah, halal atau berkah gitu. Contoh ya judol, pinjol, itu kan muda-mudi sekarang banyak. Mereka yang tergiur dengan aktivitas tersebut. Ya karena berawal dari kebutuhan ekonomi yang memang sangat sulit. Begitu Teh Indah. Oke, sistem kembali lagi ke sistem kapitalisme. Yang membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Apalagi bukan hanya tadi ya sulit mencari pekerjaan, yang udah kerja di PHK, tapi juga kadang kita kesel dengan fenomena saat ini yang kekayaan alam malah dikeruk semena-mena. Betul. Sempat yang viral Raja Ampat dan lain sebagainya. Kalau ngomongin tentang sistem kan masalahnya ini kompleks banget gitu. Dan bukan hanya 1-2 orang yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Ya harus bareng-bareng lah, harus dalam ya tadi sistem lagi, pemerintahan lagi, negara lagi yang hadir. Nah, ada solusinya nggak Teh? Iya, tentu kembali kepada ketika problem itu ada, ya masalah itu terjadi di tengah kita, bagaimana ada sebuah critical thinking kita ya, kekritisan berpikir kita tentu tidak mau berada dalam problem terus-menerus gitu ya. Karena tentunya problem itu cepat atau lambat juga akan menghancurkan hidup kita. Betul. Kalaupun saat ini mungkin belum terasakan, tapi cepat atau lambat itu akan bisa berdampak pada kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslimah begitu ya, ada sebuah dorongan kepedulian ya yang dilandasi kecintaan kita kepada sesama, kecintaan kita kepada kehidupan kita, bahkan cinta kita pada diri kita sendiri yang sudah Allah titipkan bahwa tubuh ini, diri kita ini semua adalah amanah yang datang dari Allah, dan Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah titipkan. Nah, begitupun peran kita di masyarakat, kepedulian kita di masyarakat itu sesuatu yang sudah Allah titipkan juga kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang tadi menutup mata dengan berbagai problem, atau justru kita membuka mata tapi diam saja gitu ya? Atau berikutnya adalah kita membuka mata dan berusaha mencari tahu. Nah, maka ketika yang ketiga ini kita merasakan ada problem dan kita tentunya mencari tahu solusi dari problem tadi, maka sebagai seorang muslim dan muslimah, dorongan iman itu akan lebih menguasai ya daripada
solusi-solusi yang diberikan saat ini, begitu, sehingga kita akan cenderung mendekat kepada solusi yang bersumber dari Al-Khaliq Al-Mudabbir, atau berasal dari pencipta kita. Ya kan? Karena problem ini muncul karena jauhnya kita dari aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang sudah diturunkan oleh Allah, begitu. Kita memisahkan, katakanlah kalaupun kita tidak mengingkari ya Teh Indah, tapi banyak fenomena masyarakat saat ini yang secara tidak disadari memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Iya, betul. Antara kehidupan pribadi dengan tadi masalah pekerjaannya, begitu ya. Secara ritualnya bagus, ibadah mahdhahnya taat. Tapi bagaimana menyelesaikan problem ekonomi tidak kembali kepada bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, kalau berbicara sebuah sistem hidup, Islam tentunya hadir sebagai sebuah sistem hidup juga. Ini yang seringkali tidak dikenal oleh masyarakat. Udkhulu fis-silmi kafah. Allah memerintahkan agar masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah di sini maksudnya apa? Bukan sebatas kita taat secara individu. Ya, bukan sekadar kita menjalankan aturan yang sifatnya hablum minallah. Tapi kemudian Islam juga sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan aturan tidak sebatas hablum minallah, hablum minafsi dengan diri kita sendiri, tapi justru hampir 90% ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga sunnah berbicara tentang hablum minanas. Bagaimana memperlakukan sesama manusia. Perlakuan terhadap sesama manusia ini tentunya juga berbicara sistem hidup, gitu ya. Nah, sehingga Islam sebagai sebuah ideologi layak untuk kemudian menggantikan sistem kapitalisme yang saat ini jelas-jelas tidak mampu menyelesaikan problem ekonomi saja tadi contohnya. Menuntaskan masalah tunakarya justru malah menimbulkan kesenjangan sosial ya, atau malah menimbulkan problem baru. Nah, bagaimana justru kita diarahkan sebagai seorang muslim dan muslimah agar kemudian mengambil Islam sebagai aturan secara kafah yang itu tidak hanya diyakini secara pribadi, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Islam punya konsep ya dan juga mekanisme menyelesaikan problem ekonomi tersebut. Satu contoh bagaimana dengan konsep Islam secara ekonomi mempunyai teori atau kemudian konsepnya itu adalah terkait dengan kepemilikan. Bagaimana Islam memberikan gambaran kepemilikan itu ada yang sifatnya individu, ada kemudian yang dia kolektif ya dimiliki oleh seluruh umat manusia, umat Islam gitu ya. Dan juga ada yang dia kepemilikannya oleh negara. Ini kan berbicara tentang harta. Satu contoh tadi tambang gitu ya, sekarang yang lagi ramai gitu. Bayangkan gitu ya, satu titik, satu tempat tambang yang kemudian sekarang menjadi polemik. Sebetulnya Islam sudah punya konsep dasar bagaimana kepemilikan tambang tersebut adalah kepemilikan bagi umat Islam secara keseluruhan. Pengelolaannya oleh negara. Negara nanti ketika mengelola tersebut mendapatkan keuntungan, hasil keuntungannya tersebut dikembalikan lagi agar bisa dirasakan oleh masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, pendidikan juga yang terjamin ya, bahkan tidak bisa memungut gitu ya biaya pendidikan kesehatan dan seterusnya. Kenapa? Karena dananya sudah ada dari pengelolaan tambang tadi. Nah, coba bayangkan dengan kondisi sekarang yang itu dikuasai oleh segelintir pihak atau para oligarki. Ada mereka yang sepakat ditutup katanya ya tambang ini. Betul. Ada sebagian lain yang tidak sepakat. Yang sepakat ditutup bukan landasannya Islam juga, tapi karena mereka nggak dapat jatah, tidak mendapatkan kepemilikan terhadap penguasaan tambang tadi. Sementara yang sepakat ya mereka mendapatkan hak tersebut. Nah, ini satu gambaran kesejahteraan di dalam Islam itu sesuatu yang niscaya. Sesuatu yang pasti bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya kaum muslimin begitu. Nah, sehingga ketika berbicara solusi, tentu kita sebagai seorang muslim muslimah mengimani bahwa kembali kepada aturan Allah sajalah yang kemudian membuat kita bisa menyelesaikan berbagai problem tadi. Oke, kembali kepada Islam karena Islam adalah solusi berbagai permasalahan itu ya. Iya. Dan Teh Ria juga kebetulan sebagai guru di SMK. Sekarang kalau misalkan kita direlatekan kan yang lulusan S1, S2 juga kadang sulit banget nyari kerja. SMK kan memang
apa ya, dirancang untuk mereka siap kerja Mm-mm. ketika sudah lulus. Nah, ini gimana Teh? Ya, nah itu dilema juga ya gitu. Bagaimana SMK ini menyediakan pendidikan vokasi? Iya, Artinya skill yang kemudian lebih banyak ditekankan dalam kurikulumnya. betul. Begitu ya. Sementara kalau SMA kan mungkin lebih ke kuliah begitu. Nah, problematika yang kemudian kita hadapi di lapang gitu. Skill yang kemudian kita tanamkan kepada peserta didik kita, bahkan penyesuaian kurikulum yang kemudian disesuaikan dengan dunia kerja. Iya. Tidak sedikit juga ada teaching factory gitu ya, artinya guru yang dihadirkan khusus dari dunia industri. Iya. Gitu, mereka mengajarkan skill-skill yang memang dibutuhkan oleh perusahaan begitu ya. Tapi ternyata ketika lulusan ini keluar dari SMK belum mampu tenaga kerja atau lapangan pekerjaan sekarang menerima Iya. jumlah lulusan dari SMK. Dan data membuktikan di Jabar sendiri lulusan SMK ternyata penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Barat begitu ya. Artinya kan secara tenaganya sudah ada nih. Iya. Anak-anak yang mereka siap kerja sudah ada. Tapi daya tampung pekerjaan lagi-lagi terbatas. Betul. Begitu ya. Mereka tetap harus bersaing, Teh Indah. Kalaupun tadi sekolah sudah ada MOU dengan industri atau dunia usaha begitu, itu hanya berapa persen yang mungkin bisa tertampung di perusahaan tersebut ya. Sisanya bahkan hampir 90%, 80% itu mereka ya tetap kebingungan gitu ya, mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan katakanlah skill yang sudah diberikan selama 3 tahun di sekolah. Iya. Gitu ya. Ketika pun ada program magang katakanlah di perusahaan, itu tidak menjadikan otomatis juga Iya. mereka bisa diterima di perusahaan tersebut. Kalaupun ada ya itu mungkin lebih sangat sedikit secara jumlahnya begitu ya. Dan ini menggambarkan bagaimana kemudian SMK itu diminta untuk bisa berdaya guna, menghasilkan tenaga-tenaga yang skillful begitu ya. Tapi ternyata negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapang. Ya, akhirnya tidak sedikit banyak pengangguran lagi Iya. yang muncul dari lulusan SMK gitu ya. Bahkan tawaran-tawaran dari luar negeri sekarang relatif sangat banyak. Betul. Gitu ya. Kemarin pun ada tawaran kerjasama dengan Jepang gitu ya, perusahaan Jepang di mana anak-anak nanti disiapkan skill secara bahasa, kompetensi dan seterusnya agar mereka bisa dengan mudah nanti diterima di perusahaan Jepang. Artinya kan menggambarkan bagaimana kebutuhan pekerjaan di dalam negeri, lapangan pekerjaan di dalam negeri sudah tidak mampu lagi gitu ya, Iya. menampung kuota tenaga kerja yang ada dalam negeri. Sampai pada akhirnya lulusan-lulusan SMK ini juga harus dikirimkan ke luar negeri. Iya. Mereka menjadi pahlawan devisa juga gitu ya, sama seperti TKI, TKW, dan tentu ini tidak kemudian bisa dijalankan secara aman begitu saja. Betul. Tingkat resikonya juga sangat besar begitu, apalagi mereka baru lulus SMK. Secara pengalaman hidup, pengalaman di pekerjaan mereka belum ada begitu ya. Banyak ketidakadanya keterjaminan, keamanan ya, perlindungan ketika mereka bekerja di luar negeri itu juga sudah menjadi rahasia umum kan saat ini. Iya. Dirasakan oleh banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, apalagi kita bayangkan dengan tenaga-tenaga yang secara potensi ini katakanlah luar biasa, sangat produktif sebetulnya. Betul. Tapi terserapnya justru oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Iya. Dengan tetap jumlah yang sangat terbatas juga begitu. Betul. Memang kalau misalkan kita ngelihat juga banyak teman-temanku pada keluar sih Teh. Pada Tidak betah keluar gitu ya. Karena memang ya lapangan pekerjaan luar memang sangat-sangat membutuhkan SDM dan mereka yang menyerap dari Indonesia. Dan ketika lihat curhatan-curhatan teman-teman di beberapa sosmed juga emang sesusah itu nyari kerja sampai ya tadi pengangguran ada yang bahkan setahun, 7 tahun, ada yang 7 tahun dan ternyata memang ya kalau kita nggak survive kan kadang ya sulit banget ya. Iya Teh, berarti apa yang harus disiapkan nih untuk para pemuda khususnya anak tadi ya lulusan SMK, S1 dan anak muda lah generasi Z untuk kedepannya? Iya. Tentunya saat ini tidak cukup kita hanya mengandalkan skillful yang kemudian kita asah. Secara kompetensi, skill tenaga kerja Indonesia luar biasa.
Mereka punya potensi yang cemerlang gitu ya, potensi yang luar biasa. Bahkan ya tadi banyak dilirik oleh perusahaan asing menunjukkan bahwa bagaimana tenaga-tenaga kerja di Indonesia, terutama tadi Gen Z dengan kekritisannya begitu ya. Mereka main sosmed aja sebenarnya bisa menghasilkan kreativitas yang luar biasa begitu. Ini sebuah karya kreativitas yang harus bisa disadari oleh semua pihak bahwa Indonesia tuh punya generasi yang multi talent. Indonesia punya generasi yang dengan bakat yang luar biasa, potensi yang sangat besar. Dan seringkali kita diiming-imingi dengan generasi emas nanti ya, gitu kan. Tapi apakah kemudian proses itu juga selaras untuk kemudian bisa menjadikan setiap bakat potensi pada generasi muda saat ini tuh tersalurkan? Faktanya belum, begitu ya. Kalau tidak individunya yang mereka cukup survive tadi, mungkin ya mereka pun tadi bisa jadi stres sendiri kan. Betul. Banyak yang depresi, banyak yang mungkin ikut sekolah lagi bukan karena mereka mau belajar lagi, karena untuk ngisi waktu, karena nggak kunjung dapat pekerjaan. Alhamdulillahnya ada uang buat biaya sekolah ya. Tapi bagaimana dengan yang tidak, gitu kan? Atau beralih 180 derajat dengan skill yang sudah mereka pupuk begitu. Ternyata mereka bekerja ya tidak mengecilkan pekerjaan apapun, tapi kadang ketidaksesuaian dengan bidang yang kemudian kita geluti selama sekolah ataupun kuliah. Saat ini banyak gitu jurusan MIPA misalnya bekerjanya di manajemen bisnis, gitu ya. Atau mungkin ya itu banyak faktor ya. Akhirnya kan kita mengasah skill baru gitu ya untuk kemudian bisa survive tadi. Nah, yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini tentu menyadari bahwa persoalan atau kondisi kita saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak boleh merasa nyaman. Kita katakanlah mungkin hidup kita saat ini alhamdulillah sudah ada pekerjaan kalau yang sudah, atau mungkin kita yang sudah kuliah alhamdulillah sudah belajar sampai jenjang S1, S2 dan seterusnya. Tapi coba lihat kanan kiri kita begitu ya. Masih banyak sesama rekan kita, teman kita seusia kita yang mereka mungkin harus terus berjuang untuk bisa sekedar bertahan hidup 1-2 hari. Bahkan tidak sedikit ya nauzubillahnya ketika mereka terjerumus kepada pekerjaan yang diharamkan. Ya, mereka menjadi stres sendiri dan akhirnya tadi bundir kan, fenomena bundir. Anak-anak muda sekarang kan kita temukan di Cimahi dan beberapa kota yang bundir ternyata anak-anak muda begitu ya. Bukan hanya orang tua yang katakanlah mereka lelah dengan kehidupannya, tapi ternyata generasi muda pun menjadi bagian dari kesetresan hidup yang saat ini dirasakan. Nah, ketika kita sudah menyadari problem tersebut, maka tentu kita mengasah diri tidak sebatas skill yang kita miliki, tapi juga bagaimana kita berusaha untuk mencari solusi dari berbagai problem tadi, melakukan perubahan. Ya, karena setiap periode perubahan di negara kita itu selalu diawali oleh generasi muda, oleh para pemuda, betul ya Teh Indah ya? Bagaimana reformasi, revolusi dan seterusnya, bahkan di dunia internasional, para pemuda itu selalu menjadi pelopor dari adanya perubahan suatu bangsa atau suatu negara. Dalam Islam pun sama, begitu ya, perubahan dari masa jahiliyah kepada masa Islam itu juga tidak sedikit digawangi, dipelopori oleh para pemuda. Ada Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Fatih ya yang membebaskan Konstantinopel. Itu adalah sosok-sosok para pemuda. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada para pemuda ini untuk mereka mampu bersikap kritis ya, dan kekritisan ini tentu bisa membawa perubahan. Pertanyaannya perubahannya ke arah mana? Ketika melihat problem yang ada saat ini berawal dari masalah sistem kapitalisme tadi, tentu kita tidak bisa berharap bahwa perubahannya itu hanya sebatas perubahan individu. Pergantian sosok itu sudah sangat sering terjadi, tapi apakah membawa pada perubahan yang hakiki? Ternyata belum, begitu ya. Maka tidak cukup hanya dengan perubahan sosok, tentunya harus dibawa kepada perubahan secara sistemik. Perubahan yang melandasi aturan hidup kita itu kembali kepada siapa pencipta kita. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah sampai di titik itu, maka tidak bisa sendiri. Betul. Generasi muda ini untuk melakukan perubahan, ya apalagi perubahannya tadi mendasar, perubahan ke arah sistem hidup yang hakikinya, yaitu kembali kepada Islam secara kafah. Maka tentu harus bersama-sama. Harus kita mencari komunitas-komunitas yang notabene komunitas tadi mendukung arah perubahan kita.
Iya, gitu ya. Karena kalau sendiri seperti sapu lidi ya, betul. tidak akan mampu membersihkan Hmm. sampah sekalipun sedikit kalau cuma satu lidi saja. Tapi ketika dia diikat dengan puluhan lidi yang lain, maka banyaknya daun-daun di pinggir rumah kita itu akan mampu dibersihkan. Begitupun pergerakan ini, perubahan ini tidak bisa dilakukan kalau para pemuda ini dia tidak berkumpul, tidak bergabung dalam sebuah komunitas yang satu visi, satu misi, pergerakannya pun mengarahkan kepada perubahan, yaitu mencari solusinya itu berdasarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang kemudian akan mampu ya membawa daya dorong di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu tidak akan merasakan keapatisan atau putus asa ketika kita sedang mencoba melakukan perubahan tersebut. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itu Teh Indah. Oke, kita tidak akan pernah merasakan putus asa kalau kita sedang bergerak menuju perubahan Betul. itu ya. Teh, aku juga pengen ngulik tadi ya. Bener banget, anak muda banyak yang stres, anak muda banyak yang depresi, apalagi rasa-rasanya aku pun sebagai anak muda di tahun 2025 ya tadi ya berat banget kondisi ekonomi yang berat, terus rekan-rekan juga yang sulit dapat kerja, ada yang di PHK dan lain sebagainya. Kan ini juga berpengaruh kepada mentality kita Betul. sebagai anak muda. Ada Teh nasihat untuk para anak muda supaya kuat dan bertahan gitu ya? Tetap waras di dalam sistem yang tidak waras ya. Ya, tentu yang pertama adalah kekuatan kita secara iman ya. Pegangan kita tidak sebatas pegangan secara materi, kemudian tadi secara insaniah kepada sama manusia, tapi peganglah kepada sesuatu yang kuat. Kenapa? Karena kita lemah. Gitu ya. Ketika kita menyadari diri kita lemah, maka kita harus mencari yang kuat. Yang kuat itu tiada lain adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita berpegang kepada sesuatu yang kuat di luar diri kita, maka tentu Allah tidak akan berdiam diri. Ya, tentu Allah akan senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berpegang kepada yang kuat tadi, maka beristiqomahlah. Karena sulit ya, Teh Indah, betul. untuk istiqomah, untuk senantiasa menjadi baik gitu ya, dan senantiasa taat, itu ujiannya luar biasa berat gitu ya. Ditambah tadi kondisi ekonomi yang berat, sosial, belum keluarga, polemik keluarga, belum luka batin yang belum terselesaikan. Nah, ini maka bagaimana kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah agar apapun yang menjadi luka-luka bagi diri kita sendiri, keluarga kita dan seterusnya, maka Allah yang kemudian akan menyembuhkan dan menuntun kita. Begitu ya. Maka dengan istiqomah sebetulnya kan Allah itu akan senantiasa membimbing kita, hadir di setiap problem kita gitu. Setelah istiqomah, maka tentu kita berusaha untuk selalu dekat kepada Allah gitu ya. Dan tentunya tadi bersama-sama mencari orang-orang yang dia sama-sama ingin taat, sama-sama ingin baik, dan orang-orang solihah, karena insya Allah komunitas yang baik tentunya tidak akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang buruk. Ya, kadang kalau kita sendiri berpegangannya, tentu cepat atau lambat namanya manusia ya, iman saja kadang kala naik, kadang kala turun, begitu ya. Apalagi dengan keistiqomahan kita yang mungkin hanya sendiri, bisa jadi juga akan dengan mudah digoda oleh setan, tergiur oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka tentu kita membutuhkan adanya komunitas yang bisa membawa keistiqomahan kita itu langgeng sampai akhir hayat. Mungkin sedikit tips ya, itu berasal dari Islam sebetulnya ya, bukan tips saya pribadi, tapi kita sama-sama mencoba untuk bergerak kepada sesuatu yang baik, maka kita yakini Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sedang berbuat baik dan senantiasa untuk menjadi lebih baik. Oke, cari pegangan yang kuat. Pegangan satu-satunya pegangan yang kuat adalah penciptanya kita. Amin. Dan istiqomah ya Teh ya. Ya, insya Allah. Ya walaupun berat tapi harus tetap istiqomah ya. Cara istiqomahnya cari circle yang baik, cari komunitas yang bisa saling ngingetin satu sama lain. Teh Ria, kalau ngobrol sebenarnya pengen banyak nih yang dicurhatin juga nih anak muda. Tapi karena keterbatasan waktu, the last dari Teh Ria, pesan atau nasihat barangkali ajakan juga kepada para pendengar kita atau penonton podcast Titik Temu juga. Boleh Teh, mangga silakan. Iya. Ya tentunya dengan menyimak podcast di X Channel ini ya, ini menjadi sebuah tayangan inspiratif yang di tengah kondisi
berita atau informasi saat ini yang kadangkala membuat kita malah semakin bingung ya harus melakukan apa. Mungkin salah satunya adalah dengan menyimak berbagai macam podcast yang disajikan di X Channel Radio ini menjadi angin segar bagi kita untuk kemudian mendapatkan pencerahan, kemudian pemikiran-pemikiran baru, dan tentunya menjadi motivasi bagi kita bahwa di tengah kondisi yang serba sulit, serba susah saat ini masih ada orang-orang yang kemudian mereka peduli, mereka senantiasa fokus kepada perubahan yang mengarahkan kepada perubahan yang hakiki. Sehingga untuk generasi muda, jangan lelah dengan hidupmu, karena dunia ini adalah tempat berlelah-lelahnya kita. Tentunya istirahat kita nanti di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi ya, jangan lelah dengan hidupmu, karena memang dunia ini tempat berlelah-lelah gitu ya, tempat berjuang, dan ya kita harus kuat dan bertahan. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mungkin menyinggung atau sesuatu yang tidak tersampaikannya tidak secara tepat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Itu Teh Indah. Mohon maaf. Hatur nuhun sekali lagi, sehat selalu, amin, dilancarkan juga urusannya. Amin. Dan terima kasih juga X People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir dalam program Titik Temu. Dan kita akan ketemu lagi di program Titik Temu berikutnya. Dadah.